Ya, halo, assalamualaikum wabarakatuh. So, ini video sengaja saya bikin ini video terakhir, last video. Jadi ini terakhir saya ada di rumah ini, rumah saya. Ini rumahnya. Mungkin besok saya terakhir tinggal di rumah ini. Untuk selamanya, saya tidak balik lagi. Wallahu alam. Saya tidak balik lagi mungkin di rumah ini. Karena sudah dalam proses jual beli. Dan ini bukan saja rumah, tapi komplek ini, Akesaku Dufa-Dufa, mungkin saya tidak balik lagi ke sini. Dan tidak lama lagi setelah ini mungkin saya akan keluar juga dari Ternate, tidak tinggal sini lagi, karena sudah dalam proses pengajuan untuk pindah tugas di Ambon. Ya, kita tunggu saja apa respon dari pimpinan ya di Ambon. Nah, ini jalan setapak dekat rumah, ada sebuah masjid di sana, musola. Sampai hari ini dari sejak beberapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun lalu, itu saya dibantu-bantu di masjid itu jadi imam. Sempat khotbah Idul Adha juga di sana. Imam Idul Fitri Idul Adha juga di sana. Karena itu musola, jadi belum bisa sholat Jumat. Nah, dulu waktu saya bikin rumah di sini itu, nih banyak rumah sekarang di sini. Dulu waktu saya bikin rumah itu, di sini masih hutan, masih kebun, jadi tidak banyak rumah yang ada di sini. Sekarang sudah banyak. Dan ketika erupsi Gunung Gamalama, ini tertutup awan. Belakang ini Gunung Gamalama. Tahun 2011, 2013, 11. Itu banyak orang, kita di sini mengungsi kemana-mana. Dan banyak orang sempat mengkhawatirkan lokasi ini. Jadi katanya tidak layak untuk dihuni. Sekarang tidak begitu. Sekarang lihat, justru banyak perumahan baru dibangun di sini. Dan banyak orang sudah datang tinggal di sini. Jadi ini lokasi yang sangat layak. Apalagi di sana, di bekas aliran gunung, material itu sudah dibangun talup ya, untuk penahan air. Dan juga material gunung. Jadi lokasi ini aman. Insya Allah 100% aman. Jadi ini bangunan rumah. Saya masuk di sini itu 2010. Beli tanah kosong di sini. Harganya ya masih murah lah waktu itu. Masih terjangkau lah. Kemudian rumah ini dibangun secara bertahap, secara perlahan sampai 2004. Sebenarnya yang tinggal ngecat aja karena dalamnya sudah selesai. Terus ini got. Got ini juga saya bikin sendiri. Ini bukan got proyek pemerintah, bukan. Ini saya bikin sendiri. Termasuk untuk penahan air ini saya bikin juga. Yang ini ya, sepenggal ini. Yang penahan air ini saya bikin. Kalau got besarnya itu dibikin pemerintah, itu proyek. Terus sampai ke sana, itu saya yang bikin. Tapi kalau got bukan ya. Kalau got itu dibuat pemerintah. Jadi ini vlog terakhir tinggal di komplek ini. Bendera merah putih 17-an. Seadanya. Rumah ini beserta isi dijual.
Kemudian mobil ini juga sudah saya tawarin untuk dijual, tapi belum ada yang memberikan penawaran yang cocok. Kalau rumah sudah ada yang bikin penawaran dan sepertinya kita akan sepakati. Dan saya berharap untuk yang nanti mau menempati rumah ini, menjaga rumah ini sebaik-baiknya, karena bagi saya rumah ini bukan cuma sebuah bangunan rumah, tetapi sebuah kehidupan. Tempat untuk bernaung, untuk hidup di kota ini, di Ternate, Maluku Utara, dan mencari nafkah, kemudian meneruskan proses kehidupan lainnya. Ini sangat memberikan kenangan karena di rumah ini sudah banyak menghasilkan para sarjana. Sepuluhan apa ya, sepuluhan lebih orang yang pernah tinggal di rumah, singgah di rumah, atau wisuda di rumah gitu ya. Jadi sarjana. Saya juga sudah menyelesaikan studi serata 2 di sini. Kemudian di rumah ini ada anak-anak yang depan rumah ini, kios ini, Osna sama Nur, mereka juga hatam Quran di rumah ini. Dulu sekitar ada 20-an ya anak-anak yang tinggal di rumah ini, yang mengaji di rumah ini, anak-anak kompleks. Tapi lama-lama mereka berhenti. Kemudian banyak pencapaian yang luar biasa menurut saya selama tinggal di rumah ini. Bekerja di universitas terbuka. Sebelum di rumah ini saya memang sudah duluan kerja di UT, tapi setelah tinggal di rumah ini banyak capaian-capaian yang sudah terjadi selama saya kerja. Terus kita pernah umroh, kemudian ayah dan ibu saya juga naik haji, apa segala macam. Pencapaian itu ada setelah saya tinggal di sini, di rumah ini. Dan masih banyak lagi. Saya menulis bersama teman-teman, bikin novel. Kemudian apa lagi ya? Banyak lah gitu. Jadi bagi saya ini bukan rumah bangunan yang biasa begitu saja, sebuah bangunan mati gitu ya, tidak. Di sini tempat kita hidup, kita berproses, kita berusaha untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Dan tentu setelah ini saya berharap bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik lagi untuk terus buat sesuatu gitu ya, lebih bermanfaat. Nah, insya Allah nanti saya rencana pindah ke Ambon, mudah-mudahan bisa terproses dan saya bisa menyesuaikan lingkungan kerja baru di Universitas Teluk Ambon. Dan saya berharap sih secepatnya bulan September depan ini mudah-mudahan sudah ke sana. Tapi itu sangat tergantung pada disposisi dan kebijakan pimpinan Universitas Terbuka di Jakarta. Tapi ya saya sih berharap optimis saja gitu ya. So, karena ini video terakhir tentang rumah ini, saya ajak untuk kita tur terakhir. Insyaallah video ini menjadi kenang-kenangan. Kalau saya pernah tinggal di Ternate, saya pernah punya rumah, dan punya kehidupan di sini. Terus di dalam rumah ini kebetulan ada adik-adik saya dari Tual. Jadi mereka ini mahasiswa yang kuliah di Ternate, Maluku Utara. Saya beberapa kali tuh mengundang mereka untuk datang ke rumah, dan kebetulan saya undang lagi untuk bikin asida kopi. Dan mereka datang lagi, tapi yang datang cuma perempuan, yang laki-laki nggak ada yang datang. Jadi saya undang banyak sih, tapi yang datang cuma beberapa orang, perempuan semua. Jadi mereka datang untuk bikin asida kopi. Terus mereka menjadi tamu terakhir mungkin ya dari keluarga yang datang di rumah ini. Karena besok saya sudah check out dari rumah ini, dan mungkin setelah itu tidak ada lagi keluarga yang datang. Dan saya adalah penghuni pertama di rumah ini, dan semua penghuni rumah ini yang tadi saya bilang ada puluhan lebih mahasiswa yang sudah sarjana dan lain sebagainya, itu mereka sudah balik semua ke keluarganya masing-masing, kampung halamannya masing-masing. Tinggal saya sendiri sebagai pemilik dan penghuni rumah ini. Dan besok saya juga
sudah waktunya untuk keluar. So, mari kita lihat dalaman rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian depannya. Lampunya, lampunya. Ini kemarin ada kursi di sini, tapi sudah diangkut. Sudah diangkut ya sama teman-teman di kantor. Ini ruang tengahnya. Ini ada beberapa ini. Kaligrafi ini kita tinggalin aja di sini. Terus ini ruang tengah. Ini ada adik kita yang datang. Foto-fotonya itu masih ada, tapi nanti saya mau copot. Habis ini saya copot. Ini saya nyalain lampu. Kayak gini ruang tengahnya. Barang-barang ini tinggal semua ini. Lemari, kursi, apa ditinggal semua. Tinggal semua. Terus ini ruang makan. Ini gambarnya saya yang bikin, gambar-gambar. Kaligrafi apa segala macam. Terus kalau yang gambar yang ini, itu gambarnya saya yang bikin, tapi pengecetan itu ada saudara namanya Ali sama Zul Tenggo. Mereka bantu untuk mengecat, tapi untuk kaligrafi apa gitu itu saya yang bikin. Nah ini saudara kita ada Zia, terus ada lain-lain juga di sana. Mereka yang tadi datang untuk bantu bikin asida. Asidanya kita udah makan. Nah, saya nyalain lampu. Nah ini nih sisa asida ini. Asida ini sebenarnya makanan Arab ya, tapi akhirnya menyebar ke seluruh tanah air dan kita dari Kepulauan K bikinnya menjadi makanan favorit. Barang-barang ini nanti kayaknya ditinggal semua, tidak dibawa. Jadi pemilik baru akan menggunakan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini batu angin. Ini tidak ada yang tahu. Jadi ini dibaca dari dalam. Tulisannya Allah, kemudian Muhammad. Ini Kufi, tulisan Kufi. Yang bikin batu angin ini Tahir Hanubun. Kita biasanya panggil Labid atau Ajan. Dia sepupu saya dari kampung, Mursoin. Terus yang kerja ini, yang pasang ini nih, keramik ini Saleh Ohibui, sepupu dari kampung. Ini bagian belakangnya. Teras belakang. Terus ini Allah. Bagian luar ini tulisannya Allah, batu angin ini tulisannya Allah. Itu Kufi juga. Kalau kalian belajar bahasa Arab, kaligrafi Arab pasti tahu lah. Terus ini ada mesin cuci, sebentar rusak. Ini hadiah dari Bibi Isa Ranyamtel. Namanya Holis. Terus kayaknya ada barang-barangnya, mereka juga ada di dalam. Ada tempat penyimpanan di dalam ini. Jadi kalau mereka tidak ambil, berarti kita hibah untuk para pemilik baru. Karena mereka juga jarang datang atau tidak pernah tanya juga tentang kondisi barang-barangnya. Jadi kita anggap ini sudah wakaf. Wakaf ya. Ini saya beli radio baru nih. Biar kenang-kenangan kayak masa kecil dulu ya. Jadi ada radio ya. Peserta upacara dari masyarakat yang menyaksikan. Kayaknya laporan upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Naralamo Ternate. Karena Pemda Kota Ternate bikin upacaranya di sana. Oke, so kita lihat kamar. Kalau kamar, ini sudah nggak ada barang-barangnya. Ini lemari ini sebenarnya dulu dibeli Wia sama Oda. Mereka berdua di kakak pernah kuliah tinggal sini.
Dan waktu pulang ini ditinggalin buat kenang-kenangan. Ini kamar cewek, ada kamar mandinya di sini juga. Tidak ada apa-apa lagi nih. Udah dibawa semua kasur udah nggak ada lah. Segala macam. Terus ini lagi kamar. Nah, ini kamar. Sebenarnya rencana awal ini kamar keluarga, kamar saya di sini karena luas sekali. Luas sekali kamarnya, jadi sebenarnya ini kamar saya di sini, tapi ya begitulah qadarullah. Saya sudah mau pindah, jadi kamar ini terserah bagi yang nanti melanjutkan tinggal di sini. Samsak, tempat latihan. Ini tempat latihan kita. Terus tempat tidur ini ihyar. Ya, jagoan saya pernah pakai ini waktu dia masih kecil. Sekarang dia sudah sama ibunya di Sorong. Ihyar. Insyaallah dia jadi penghafal Al-Quran. Amin ya, diaminin. Amin. Hai. Malam minggu kelabu. Sedih. Nah, ini kamar depan. Nyalain lampu dulu. Ya, lampunya cuma segini nyalain. Ini barang-barang milik penghuni lama. Ini bukan punya saya nih, barang titipan. Jadi yang punya barang silakan datang ambil, Lukman sama yang lain-lain. Kalau tidak diambil, ini jadi dianggap sudah dihibah. Hilang nih. Wih, tarhim di masjid salat maghrib ini. Oke, ini yang terakhir nih. Ini kamar tempat tidur saya. Lagi berantakan, ada lemari di dalam. Ini nih. Tempat tidurnya sudah nggak ada di sini. Allah alam sudah kembali ke ya gitu deh. Ini peralatan, ada laptop, kemudian mic, segala macam lah. Segala macam. Ada kamar mandi apa segala macam. Jadi ya seperti itulah kondisi rumah ini. Kita karena sudah tarhim, kita mau sholat dulu, sholat maghrib, isya. Saya mau nyuci pakaian karena saya lagi rendam pakaian. Karena saya harus beresin segala sesuatu di sini. Barang-barang yang ini harus diberesin semua supaya dibawa ke. Saya sudah kontrak kamar di dekat kantor untuk tinggal sementara di sana sambil menunggu waktu keberangkatan ke Ambon. Insyaallah mudah-mudahan pimpinan di pusat mengizinkan memberikan saya surat pindahnya, surat tugas pindah ya ke UT Ambon. Dan kalau begitu berarti udah cukup paripurna ya, purna tugas gitu ya di UT Ternate. Dan masya Allah tabarakallah, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang masya Allah tak ternilai untuk ke Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk seluruh warganya, Pak Wali Kota beserta jajaran, teman-teman di kantor, pokoknya semuanya. Karena saya pernah hidup tinggal di sini, menikmati segala sesuatu yang ada di sini, makan, minum, tanah, gunung, laut, apa semuanya di sini. Dan juga untuk kampus tercinta Universitas Khairul Ternate, saya S1 S2-nya di sana. Para dosen semuanya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pengalaman saya tinggal di berbagai kota di Indonesia yang pernah saya kunjungi dan pernah saya tinggal, memang yang paling lama saya tinggal di Ternate, tapi saya pernah singgah di Ambon, kemudian di Manado, di Sorong, dan beberapa kota lain.
Sudah Medan, Jakarta, memang cuma jalan-jalan ya. Makassar apa segala macam. Tapi kota-kota yang pernah saya tinggal itu dan saya merasa paling nyaman itu di sini, di Ternate. Ternate ini kota sangat luar biasa. Terus semua fasilitas itu tersedia sangat dekat. Mau ke pasar, mau ke mall, mau ke pantai, mau ke bandara, mau ke pelabuhan, ke rumah sakit, ke dokter. Semuanya serba dekat. Hanya hitung-hitungan menit ya. Tidak sampai jam-jaman. Kalau keliling gunung ini juga gak lama ya, paling sejam lebih gitu ya. Udah. Jadi ya mungkin Allah sudah pilih saya dulu untuk tinggal di sini. Dan semoga Allah juga meridhoi ya, supaya untuk nanti pindah ke lokasi kerja yang lain. Insya Allah umur panjang. Mungkin di Ambon. Nah, kenapa saya pindah? Karena di sini saya sendiri sudah tinggal dari sejak 2002. Karena istri saya sama kecil mereka sudah kembali ke Sorong. Dan ayah juga sendiri ditual. Ibu sudah meninggal. Jadi saya perlu dekat Kak, tinggal di Ambon supaya bisa ke Tualnya itu dekat gitu ya. Kenapa saya pilih Ambon? Karena tidak ada universitas terbuka di Tual, adanya di Ambon. Jadi itu alasannya. Jadi saya juga ingin punya kehidupan baru setelah ya gitulah. Jadi ingin punya kehidupan baru di Ambon. Jadi itu alasan kenapa saya pilih kembali ke Ambon. Sebenarnya tujuannya adalah Tual, tapi yang paling dekat adalah Ambon. Insya Allah mungkin di Ambon bisa memulai sesuatu yang lebih baik. Sampai pensiun lah itu ya di universitas terbuka. Dan memang sejauh ini saya tidak punya rencana untuk pindah ke instansi lain. Saya masih tetap di universitas terbuka karena saya sudah banyak sekali mendapatkan hal-hal yang mungkin bagi saya itu adalah baik bersama universitas terbuka dan bekerja untuk meningkatkan jumlah mahasiswa menjadi 1 juta mahasiswa bahkan lebih itu adalah sebuah tantangan dan saya ingin terus bersama untuk mengambil bagian untuk mewujudkan tantangan itu. Melayani bidang pendidikan tinggi bagi seluruh Indonesia dengan meningkatkan jumlah mahasiswa menuju ke 1 juta. Bahkan bisa lebih. Oke, ini udah maghrib dan sudah mau azan di masjid. Saya ucapkan salam untuk semua yang pernah tinggal di rumah ini. Rumah saya di Komplek Ake Sako, di Dufa-Dufa. Salam hormat, salam sayang untuk semuanya yang pernah tinggal di sini. Siapa saja yang pernah singgah di sini. Kemudian kepada seluruhnya yang saya kenal tidak kenal, seluruh warga masyarakat yang ada di komplek ini, dan orang-orang yang pernah berinteraksi selama saya di sini, kalau ada salah, khilaf, dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita saling menghalalkan supaya segala urusan selesai di dunia ini, tidak sampai dibawa ke akhirat nanti. Dan saya doakan semoga kita semuanya diberikan kesehatan umur panjang, sukses dalam kehidupan, insyaallah kita sehat selamat dunia akhirat. Ya. Ini adalah hari terakhir saya menempati rumah ini. Jadi rumah ini sudah kita serah terimakan ke pemiliknya yang baru. Dan saya mulai menempati rumah ini sendiri di tahun 2022 setelah istri dan Ihyar, anak saya, mereka ke Sorong dan saya sendiri hingga sekarang. So, saya sudah pindahin banyak barang dari kemarin sampai hari ini. Saya antar dengan mobil saya. Ini adalah barang-barang terakhir yang akan saya pindahin. Jadi foto-foto pernikahan. Dan sebentar lagi akan saya turunkan semua. Kecuali kaligrafi ini dan ini tidak akan saya turunkan karena ini sudah saya serahkan untuk penghuni rumah yang baru. Jadi ini foto-foto nikah, ini foto saya wisuda S2, ini foto wisuda, ini foto studio waktu saya wisuda sama adik saya Ika, ini foto Ika, ini foto Wia, ini dia tinggal di rumah dulu. Jadi waktu dia wisuda, kebetulan ada Ira di sini. Terus ini foto saya sama Ihyar di studio. Ini foto saya.
Ini foto saya waktu wisuda S1 di Unhair. Ini foto saya sama Ihyar. Ini ada foto saya, ayah, kemudian ada Aini, sepupu saya yang sekarang tinggal di Tidore. Ada adik saya Ika sama anaknya Asifa sama Wia. So, mari kita turunkan. Bismillah. Dulu foto saya ini jatuh sendiri, mungkin sudah lama jadi ya gitulah. Wow, banyak debu di sini. Ini setelah kita turunkan nanti langsung pengepakan. Saya sudah siapkan ini. Saya sudah siapkan tas. Jadi setelah ini langsung pengepakan. Jadi rumah ini dulu kita bangun dari nol ya, beli tanah. Kemudian secara pelan-pelan kita mulai bangun fondasi. Kerjakan mulai dari fondasi sampai jadi. Jadi orang-orang yang kerja fondasi ini adalah orang-orang di kampung ini, di Akisako. Kita memang sengaja menggunakan mereka karena biar bagaimana mereka itu kan tuan kampung. Jadi itu bentuk penghargaan. Oke, ini paten, jadi kita tidak bisa ini lepas. Biar aja nanti yang penghuni baru mereka yang urus. Ini lampu dinding, tapi listriknya sudah kita matiin. Oke, jadi ya seperti itulah. Segala sesuatu datang dari Allah, kemudian akan kembali dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi mungkin tugas saya sudah cukup sampai di sini. Sedih ya, meninggalkan rumah ini. Tapi ya begitulah. Dan memang mungkin ini waktunya rumah ini kembali di bawah tanggung jawab orang lain untuk melanjutkan. Nah, saya berharap untuk tuan rumah yang baru, mereka benar-benar menjaga rumah ini menjadi rumah yang digunakan untuk beribadah pada Allah. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka semoga bernilai ibadah dan berkah. Ini kamar tidur saya. Jadi ini sudah pukul 23 malam, lebih sedikit. Di luar saya nyalain beberapa lampu biar terang. Terus waktunya untuk tidur istirahat. Jadi ini hanya kasur sisa karena tempat tidurnya sudah nggak ada, kasurnya juga nggak ada. Isi kamar ini 99% sudah kosong. Sudah saya antar ke kontrakan. Sebagian barang-barang yang perlu mau dibawa juga sudah saya pindahin semua ke kontrakan, dan besok pagi itu barang-barang sisa ini akan saya masukkan ke mobil dan saya bawa, dan sepertinya saya tidak balik lagi ke sini. Wallahu alam, bisa hanya Allah yang tahu. Tapi sejauh yang saya rencanakan seperti itu. Jadi mungkin besok kunci rumah mungkin kita akan serah terimakan ke insyaallah yang menjaga rumah ini. Tadi kita sholat terakhir di maghrib di musola sini. Waktu iqamah mereka minta saya untuk imam, tapi saya tidak siap karena pakaiannya tidak pantas. Jadi malam ini kita witir terakhir. Insyaallah nanti mungkin malam kita coba bisa bangun kita layal, dan besok hari Senin jadi mungkin kita coba untuk
sunnah ya, puasa sunnah hari Senin, karena memang seperti itu rutinitas selama tinggal di rumah ini. Beberapa tahun terakhir kita melakukan itu. Jadi rumah ini ya insya Allah banyak hal positif yang sudah kita coba bikin, kita jalan, insya Allah tetap terjaga. Semoga Allah menjaga rumah ini menjadi rumah yang berkah untuk siapapun dan menjadi amal jariah untuk saya dan juga Ira, Ihyar, keluarga orang tua kami yang pernah dulu ikut berpartisipasi, siapa saja membuat rumah ini ya baik secara fisik, materi maupun doa. Insya Allah berkah dan sepertinya waktunya kita istirahat ya. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi hari Senin, tanggal 19 Agustus 2004. Jadi kita sudah pagi ya, sudah bangun. Tadi sudah sempat sholat, kemudian dari masjid kita sudah sholat di masjid. Dan pagi ini saya imam terakhir di sholat subuh tadi. Jadi juga karena mau pamit, dan saya juga sudah pamit sama pengurus masjid dan warga kampung di sini tidak banyak, bahwa pagi ini saya akan keluar dari rumah dan komplek ini selama 14 tahun tinggal di sini, dan sudah pamitan dengan mereka. Insya Allah nanti mereka yang kasih tahu ke tetangga-tetangga dan teman-teman lain yang ada di sini. Tapi sebagian, hampir seluruhnya sudah tahu lah, karena beberapa hari lalu saya sudah kasih tahu ke mereka. Sekarang saya mau mandi, persiapan, langsung ambil barang-barang sisa dan pergi. Tidak balik lagi, jadi nanti saya hubungi orang yang sudah ambil rumah, mereka nanti ambil kunci di kantor aja ya, supaya urusannya lebih cepat beres. Allahumma shalli wa sallim. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah liman hamdah. Allah. 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 Allahu Akbar. Ya Allah liman hamdah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. اللهم إنا دعاء دعاءك والبهاء بهاك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان مؤثرا فيشر، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقرب، بحق دعائك وبحقك وجمالك وقوتك وقدرتك. اللهم قد حاجتي ما عديت من عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. رب إني نظرت لك ما في بطني محرم وتقبل مني إنك رب لا تذرني فردا وأنت خير. رب أني مشاني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مشاني الضر وأنت رب أني مشاني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الله، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فسبح ودبار سجود، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات وعشاء وحين تظهرون. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، إليك المصير.
Wassallallahu ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunya, sapu benda terakhir yang saya lakukan sudah mundur. Oke, jadi ini adalah hari di mana sudah sampai di terakhir, titik-titik terakhir saya berada di rumah 2010 sampai 2024. Semua barang sudah masuk ke mobil, saya akan segera pergi meninggalkan rumah ini. Barakallah. Ya. Kita selesai dengan satu pekerjaan, kita akan lanjut dengan pekerjaan. Kita selesai dengan satu kebaikan, insya Allah semoga kita mulai lagi dengan kebaikan mulai. Dan masya Allah, tabarakallah, saya dikontrakan, tinggal di sana, bekerja seperti biasa di Mustafa Buka Ternate sambil menunggu, insya Allah mudah-mudahan dipermudah segala urusan, diberikan izin oleh pimpinan untuk pindah ke Mustafa Buka Ternate. Masya Allah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita kunci pintu dari luar, tanda kita keluar. Dulu mungkin saya masuk dari pintu depan, jadi hari ini saya keluar dari pintu belakang. Selamat tinggal, rumah tercinta. Selamat tinggal. Di sini ada logo Allah, 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 Allah. Oke. Kita cek tetangga, mungkin ada yang masuk. Oh, ini sudah buka. Assalamualaikum, Bos. Bos. Bos saya pamit. Iya, so keluar. Semua berangkat kamu? Belum, dikontrakan. Oh, orangnya semua datang? Iya, hari ini dia datang cek rumah. Terima kasih banyak atas kebersamaan. Saya terima kasih banyak juga ya beri ilmu anak-anak. Tontara bisa balas, hanya Allah yang balas. Terpapa insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya. Iya, makasih banyak. Saya Tara Bali nih, jadi mungkin sekalian saya pamit. Jadi Oto bawa Kambon? Sementara saya bawa dulu. Ada yang naksir juga? Belum, jadi saya bawa dulu. Kalau tidak ya saya Itu laku berapa? Jual berapa? Sebenarnya saya sih 65 saya sih. Nah, nanti kalau siapa tahu ada teman, iya. Kayak mudah-mudahan Allah jika kita lagi. Belum, salam mau sama Os. Iya, masalah. Dia masih. Belum. Ini tinggal di kosan dulu. Sambil tunggu surat pindah dari Jakarta.
Di Ambon nih abang nih. Iya, mau rencana ke UTI Ambon. Iya. Tiga dari Jakarta ini. Surat dari Jakarta yang belum datang. Jakarta. Belum datang. Sudah deal sama Ambon, deal di sini deal. Iya. Iya, tinggal Jakarta. Bawa saya jalan sudah, mau langsung masuk kantor Iya. jadi. Minta maaf aja ya gitu. Iya, saya juga minta maaf kalau ada salah-salah ya. Salah. Iya. Ya, salam mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya ini di terakhir rumah. Tadi kita izin sama tetangga di depan. Tidak semua tetangga yang kita izin. Insyaallah nanti kita mohon maaf saja buat semuanya. Oh, terima kasih. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Ini komplek kaki saku terakhir. Dulu waktu saya pertama tinggal, ini masih hutan. Sekarang sudah rumah semua. Oke, saatnya kita kembali. Oke, semuanya. Dadah, 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 dadah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah di pagi hari dan saya sudah pindah tempat ya. Jadi ini bukan di depan rumah lagi, tapi saya sekarang berada di komplek Mangga 2 dan saya tepat berada di sebuah kos-kosan ini. Oke, jadi sudah 1 minggu saya berada di kos-kosan ini. Sudah pindah rumah, jadi tidak di rumah lagi. Karena rumah sudah masuk pemilik barunya. Dia sudah masuk di sana minggu lalu. Dan saya sudah berada di sini 1 minggu. Terus, kenapa saya pilih kosan ini? Karena kebetulan sangat dekat dengan kantor. Kantornya di sebelah ini. Saya cuma jalan sekitar 200 atau 300 meter ke kantor Universitas Terbuka Ternate. So, saya mau kasih lihat ke teman-teman semuanya ya. Ini kos-kosannya. Ini subuh hari, penghuninya masih tidur semua. Dan kalau mau lihat isinya cuma begini. Ternyata barang bawaan saya banyak di dalam. Coba kita cek ya. Oke. Ini cucian saya. Gantung situ. Terus barang-barang nih. Tempat tidur apa segala macam ditaruh aja begini. Wah, ternyata banyak barangnya. Toilet sini. Dalam sini. Ada kamar sebenarnya yang lebih besar, tapi saya tidak mau ambil. Karena harganya juga besar, ya lebih murah yang inilah. Terus saya juga tidak perlu kamar yang besar, karena saya di sini hanya sementara. Mudah-mudahan tidak sampai sebulan kosan di sini. Setelah itu sudah dapat pindah ya ke Ambon. Jadi apa adanya aja. Oke, jadi gitu ceritanya ya. Saya sudah tidak di rumah lagi. Saya sekarang di kos-kosan. Udah seminggu ini. Dan sambil menunggu keputusan untuk pindah ke Ambon. Oke, gitu aja ya.